Selamat datang di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Di sekolah ini, kami berkomitmen untuk menciptakan generasi yang kompeten dan unggul, terutama dalam bidang teknik pemesinan dan pengelasan. Untuk mencapai visi tersebut, kami bekerja sama untuk mengenali dan memaksimalkan berbagai sumber daya atau aset yang ada di sekolah ini. Mari kita telaah bersama apa saja aset tersebut. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia adalah aset utama di sekolah kami. Kualitas tenaga pengajar yang berpengalaman serta siswa yang memiliki keterampilan tinggi menjadi kekuatan kami. Setiap guru membawa pengetahuan dan keahlian yang beragam, dari teknik mesin hingga pengelasan. Siswa kami juga belajar dan mengembangkan keterampilan mereka dalam bidang yang mereka minati. Kami tidak hanya fokus pada keterampilan teknis siswa, tetapi juga membimbing mereka dalam pengembangan karakter, komunikasi, dan kepemimpinan. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial membangun hubungan dan jaringan kuat di antara siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Di sini kami percaya akan pentingnya saling percaya dan rasa kebersamaan. Dalam setiap proyek, seperti kelompok kerja teknik, siswa belajar untuk saling berkolaborasi dan membangun solidaritas yang kuat. Melalui organisasi, siswa belajar bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengembangkan keterampilan sosial yang akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Yang ketiga, modal politik. Modal politik mencakup kekuatan kebijakan yang mendukung pendidikan berkualitas. Kebijakan yang diterapkan kepala sekolah mendukung terciptanya lingkungan belajar yang positif dan inklusif, di mana setiap warga sekolah
dapat berperan dan berpartisipasi. Kami memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berorientasi pada kualitas pendidikan yang berpihak pada siswa dan peningkatan kompetensi seluruh warga sekolah. Yang keempat, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya menjadi dasar perilaku yang membentuk moral dan karakter siswa di SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga. Kegiatan keagamaan dan budaya yang dilakukan rutin menciptakan keseimbangan antara nilai spiritual dan tradisi lokal. Kami sering mengadakan kegiatan keagamaan dan juga ikut berpartisipasi dalam acara budaya yang membantu kami saling menghormati dan menjaga tradisi yang ada. Yang kelima, modal fisik. Dengan dukungan fasilitas yang lengkap seperti laboratorium mesin, bengkelas, dan ruang kelas yang nyaman, kami dapat mengoptimalkan proses belajar dan praktek. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung pembelajaran, tetapi juga mendukung kegiatan produksi yang bernilai ekonomi. Kami merasa beruntung memiliki fasilitas yang lengkap, sehingga bisa berlatih langsung dengan alat yang kami gunakan saat ini. Yang keenam, modal lingkungan alam. SMK Negeri Jawa Tengah juga memiliki modal lingkungan yang mendukung kenyamanan belajar. Berbagai kegiatan penghijauan dilakukan untuk menjaga keasrian lingkungan, sekaligus sebagai sarana pembelajaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kami mengajak siswa untuk peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekitar sekolah agar tetap hijau dan nyaman. Yang ketujuh, modal finansial. Modal finansial yang kami miliki termasuk berbagai sumber pendanaan dari kerjasama, proyek-proyek teknik, dan peluang kewirausahaan. Kebetulan SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga merupakan SMK pusat keunggulan, di mana kami memiliki jurusan teknik pemesinan dan pengelasan dengan alat-alat yang sudah berstandar industri. Siswa juga diajarkan cara mengelola dan mengembangkan usaha kecil, mulai dari produksi hingga pemasaran. Melalui program kewirausahaan ini, siswa kami belajar mengelola usaha, meningkatkan kemampuan, sekaligus memanfaatkan hasil yang ada sebagai tambahan pengalaman. Dengan mengenali dan memanfaatkan ketujuh modal utama ini, SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga terus bergerak maju, mencetak generasi unggul yang siap menghadapi dunia kerja. Kami bangga menjadi bagian dari perubahan dan pertumbuhan ini. SMK Negeri Jawa Tengah di Purbalingga bersama membangun masa depan.
Tabel hasil identifikasi berbagai sumber daya aset atau modal di SMK Jateng di Purbalingga beserta pemanfaatannya. Yang pertama, modal manusia. Sumber daya yang dimiliki guru-guru berpengalaman di bidang teknik pemesinan dan pengelasan. Pemanfaatan yaitu mengoptimalkan pembelajaran berbasis proyek untuk siswa, pengembangan kurikulum sesuai industri. Strategi pengelolaan sumber daya yaitu memberikan pelatihan dan workshop berkala, evaluasi kinerja, mentoring, dan penguatan kolaborasi antar guru. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki siswa dengan minat kuat di bidang teknik. Pemanfaatan mengembangkan program kewirausahaan berbasis teknik seperti produksi suku cadang atau jasa pengelasan. Strategi pengelolaan sumber daya membentuk kelompok belajar dan project-based learning, memberikan bimbingan wirausaha dan kompetisi antar kelas. Sumber daya yang dimiliki selanjutnya kepala sekolah dengan keterampilan manajerial kuat. Pemanfaatan mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan pembelajaran dan budaya positif. Strategi pengelolaan sumber daya mengembangkan diskusi dengan kepala sekolah untuk mengambil sebuah kebijakan. Selanjutnya jenis modal berikutnya yang kedua yaitu modal sosial. Sumber daya yang dimiliki asosiasi alumni aktif dan jaringan industri, pemanfaatan yaitu memfasilitasi kerjasama industri untuk magang, kesempatan kerja, dan sumbangan peralatan. Strategi pengelolaan sumber daya meliputi mengadakan kegiatan reuni, program magang, dan pelatihan, serta menjalin kemitraan formal dengan pihak industri. Sumber daya yang dimiliki berikutnya yaitu grup WhatsApp antar guru, siswa, dan alumni. Pemanfaatan mempermudah komunikasi, pengelolaan jadwal, dan sosialisasi kegiatan. Strategi pengelolaan sumber dayanya meningkatkan keaktifan dan keterbukaan komunikasi melalui platform digital. Berikutnya, jenis modal berikutnya itu modal politik. Sumber daya yang dimiliki yaitu dukungan kepala sekolah dan IDUKA, industri dunia usaha dan dunia kerja. Pemanfaatannya mendukung pengembangan fasilitas, program magang, dan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Strategi pengelolaan sumber daya mengadakan pertemuan rutin dengan kepala sekolah, IDUKA, dan guru dalam mengevaluasi kebutuhan dan usulan kebijakan. Sumber daya yang dimiliki selanjutnya itu komite sekolah. Pemanfaatannya yaitu mendukung kebijakan yang berpihak pada peningkatan mutu, pendidikan, dan fasilitas siswa. Strategi pengelolaan sumber dayanya melibatkan komite sekolah dalam rapat perencanaan kebijakan terkait kebutuhan siswa. Berikutnya, modal berikutnya itu modal agama dan budaya. Sumber daya yang dimiliki lingkungan sekolah dengan nilai kedisiplinan dan religius. Pemanfaatan mengembangkan kegiatan keagamaan rutin dan membangun kedisiplinan dalam belajar serta bekerja. Strategi pengelolaan sumber daya menyediakan waktu khusus untuk kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, sholat berjamaah, serta program pembangunan karakter. Nah, Mas, bentar dulu. Sumber daya yang dimiliki berikutnya program pengembangan karakter siswa. Pemanfaatan mendorong budaya kerjasama, kejujuran, dan kerja keras sesuai nilai-nilai lokal. Strategi pengelolaan sumber daya mengadakan kegiatan kebudayaan dan etika secara rutin dan program reward untuk siswa berprestasi. Kemudian jenis modal berikutnya adalah modal fisik. Sumber daya yang dimiliki laboratorium teknik pemesinan dan pengelasan. Pemanfaatannya memberikan fasilitas praktek sesuai standar industri kepada siswa. Strategi pengelolaan sumber daya, pemeliharaan rutin, peralatan, dan penjadwalan penggunaan laboratorium sesuai kebutuhan siswa. Kemudian ruang kelas yang representatif, pemanfaatannya memaksimalkan kegiatan belajar yang kondusif, pengecekan dan pemeliharaan fasilitas kelas, serta penataan ruang belajar untuk strategi pengelolaan sumber dayanya.
Selanjutnya sumber daya yang dimiliki itu asrama. Pemanfaatan memungkinkan siswa tinggal dekat sekolah sehingga lebih fokus belajar. Strategi pengelolaan sumber dayanya mengelola asrama dengan peraturan yang disiplin dan sistem pendampingan oleh pemerintah dan dalam hal ini di lapangan yaitu oleh guru PAMO. Dan selanjutnya yaitu jenis modal lingkungan atau alam. Sumber daya yang dimiliki, halaman luas untuk aktivitas luar ruangan, pemanfaatannya digunakan untuk kegiatan olahraga dan pengembangan fisik siswa. Strategi pengelolaan sumber daya yaitu menjadwalkan kegiatan rutin di luar ruangan, seperti olahraga dan pelatihan keterampilan berbasis fisik. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki kebun sekolah. Pemanfaatannya dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran pertanian atau kegiatan produktif lainnya. Strategi pengelolaan sumber dayanya merancang program kerja yang melibatkan siswa untuk mengelola kebun. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis modal finansial. Sumber daya yang dimiliki yaitu ada dana BOS dan dana BOP. Pemanfaatannya membiayai kegiatan pembelajaran dan pengembangan fasilitas. Strategi pengelolaan sumber dayanya, pengelolaan dana secara transparan dan tepat sasaran melalui musyawarah anggaran. Selanjutnya, sumber daya yang dimiliki dana dari kerjasama dengan industri. Pemanfaatannya membiayai program magang dan peningkatan fasilitas pembelajaran, yaitu strategi pengelolaan sumber dayanya melakukan kontrak kerjasama dengan industri dan mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan